baik dari katupnya itu sendiri maupun di superficialnya yang mengakibatkan aliran balik vena itu terganggu. Muncul tanda pertama adalah C yang pertama, C1 yaitu adalah telegesiya. Pembuluh darah yang tadi melebar itu dibantu untuk balik lagi ke jantung. Tadi banyak sekali ya kupas tuntas bersama Dokter Indra tadi ya tentang manajemen ya terutama pada pasien-pasien dengan gangguan pembuluh darah baik vena maupun arteri. Kasus tadi lumayan cukup banyak dibahas bersama Dokter Indra. Jadi saya untuk melengkapin saja kalau bagaimana sih kalau terjadinya venous leg ulcer gitu ya atau gangguan insufisiensi pada pembuluh darah di vena. Apa yang kita lakukan sebagai perawat gitu Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya ini saya sudah kenalkan oleh Mbak Evi ya. Nih disclaimer saya ya, jadi foto yang disampaikan atau ditampilkan dalam materi ini ya merupakan dokumentasi medis yang digunakan untuk tujuan edukasi dan peningkatan pemahaman dalam bidang kesehatan. Identitas pasien telah disamarkan atau dihilangkan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan. Materi ini hanya bertujuan untuk sebagai referensi edukatif ya dan tidak dimasukkan untuk menggantikan diagnosis atau saran medis profesional. Penyebaran atau penggunaan ulang foto di luar konteks materi ini tanpa izin dilarang dan dapat melanggar aturan privasi serta hukum yang berlaku. Jadi Bapak Ibu harap bijak menggunakan materi ini sebagai tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Medcovagin Academic. Nah, kalau kita ngomong pasien dengan insufisiensi atau chronic venous insufficiency, kalau kita ngelihat datanya, katanya sekitar secara global itu 1-2% secara populasi pada orang dewasa. Dan ini akan terus berkembang, Bapak Ibu, prevalensi ini, terutama pada pasien-pasien dengan usia lebih dari 65 tahun. Ya, resikonya lebih tinggi terjadi CVI atau chronic venous insufficiency. Nah, kalau secara definisi, chronic insufficiency atau insufisiensi katup vena ya merupakan kerusakan katup venanya sendiri maupun adanya baik dari katupnya itu sendiri maupun di superficialnya yang mengakibatkan aliran darah balik vena itu terganggu ya atau terjadinya venous reflux dan memicu kondisi lama-lama akan terjadi hipertensi vena ya kemudian akan terjadi ambulasi kronis yang menyebabkan nanti terjadi perubahan pada kakinya ya terutama kalau secara klinisi yang paling gampang adalah perubahan pada tubularnya jadi kakinya seperti botol botol terbalik gitu Bapak Ibu pada pasien-pasien dengan CVI. Kemudian kalau misalnya kita lihat patofisiologinya gitu ya Bapak Ibu, kalau kita ngelihat yang gambar satu ini adalah katup yang normal gitu ya. Jadi kalau misalnya dia aliran darah balik, dia akan nutup si katupnya. Namun pada pasien-pasien dengan insufisiensi atau CVI, ditambah dengan faktor yang mempengaruhi, contohnya pasien dengan diabetes, pasien dengan hiperlipidemia, pasien yang ngerokok, obesitas, ya, kemudian pasiennya aktivitas berdiri yang terlalu lama. Dan ini menyebabkan salah satu kontribusi besar terjadinya reflux. Ya, jadi gimana terjadinya? Jadi pada saat kontribusi faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi ini, ya seharusnya aliran darah balik vena balik lagi ke jantung ya namun nggak bisa balik lagi nih ya akibat salah satu katupnya terjadi inflamasi jadi nggak nutup secara sempurna jadi katupat kebuka terus tuh ya kalau kebuka terus otomatis aliran darahnya tuh balik lagi tuh yang seharusnya dari jantung dari bawah ya dari perifer ke jantung balik lagi dia ke bawah lagi yang menyebabkan lama-lama terjadi namanya hypertension vena. Kalau sudah terjadi hipertensi vena, jadi tubuh itu pembuluh darah akan membuat modifikasi atau apa ya namanya eh, mekanisme tubuh yang membuat dia pembuluh darah semakin lama semakin melebar. Kalau sudah semakin lebar pembuluh darahnya, ya akibat tadi ditambah dengan kekuatan otot betisnya, ya atau calf muscle-nya, otomatis semakin lama semakin lebar nih pembuluh darahnya yang melebar. Kalau sudah makin lama, semakin lama melebar, otomatis terjadi perpindahan cairan, ya karena terjadi semi permeabilis kapiler, ya dari intrasel ke ekstrasel yang menyebabkan kaki jadi bengkak. Kalau sudah jadi bengkak, lama-lama yang terjadi apa? Terjadi namanya inflamasi kronis ya pada si pembuluh darah superficialnya.
ya, yang menyebabkan nanti munculnya tandanya adalah si perubahan warna pada daerah tubularnya, terutama daerah malleolusnya berubah menjadi hitam karena MPPS ya mediator kimia itu terus menerus tuh ya terjadi inflamasi kronis yang menyebabkan perubahan pada warna kulitnya. Kemudian lama-lama kan terjadi namanya gatal karena penumpukan tuh etrasel MPPS di situ. Kemudian seharusnya si kolagen tipe 3-nya turun ya, lama-lama dia menjadi meningkat karena peningkatan dari MPPS. MPPS itu apa sih? Mediator kimia menyebabkan inflamasi yang tidak selesai menjadi kronis. Ya, lama-lama akan menyebabkan salah satunya terjadi bengkak, berubah warna kulit, ya, terutama jadi warna kulitnya jadi menghitam atau dipigmentasi, kemudian jadi kering, ya, menyebabkan lama-lama terjadi gatal, yang menyebabkan terjadi ulkus kaki vena kalau tidak diatasi dengan segera. Ya, nah kalau untuk melihat, oh ini terjadi perubahan atau enggak, kita bisa melihat berdasarkan klasifikasi. Jadi klasifikasi CEP ini ya merupakan klasifikasi untuk melihat apakah ada tanda klinis terjadi perubahan pada pembuluh kaki kita sendiri. Bapak Ibu bisa melihat ini. Ya, yang pertama klasifikasinya adalah C-nya ya. C-nya itu adalah si klinisnya. Nah, klinisnya ya pada pasien-pasien dengan terjadinya perubahan atau sudah terjadinya Venus return tadi ya yang nggak balik lagi ya muncul tanda pertama adalah C yang pertama C1 yaitu adalah telangiectasia atau kalau kita ngelihat namanya spider vein. Nah, di Bapak Ibu bisa ngelihat nih daerah bagian betisnya ya ada nggak spider vein atau telangiectasia. Seperti apa sih warnanya? Seperti jaring-jaring laba ya, namun warnanya kemerahan atau keunguan. Kalau ada berarti sudah ada tanda eh, CVI ya, klinisinya yang pertama C1 telangiectasia. Kalau muncul varicose vein atau muncul pembuluh darah yang besar seperti tanda varises itu merupakan varicose vein berarti sudah muncul C klinisi pertama yaitu C-nya ya C2 ya. Kalau misalnya sudah bengkak, berarti tambah C3 ya. Kalau jadi perubahan hiperpigmentasi ya, berarti C-nya C4 ya. Atau sudah sembuh tapi ulang lagi lukanya. Ya, berarti masuknya C-nya C5. Kalau C6 adalah kondisi luka dengan CVI yang lagi aktif, artinya luka yang masih terbuka. Itu untuk yang C atau klinisinya. Jadi PBB bisa melihat untuk pembuluh darah masing-masing. Bener nggak muncul tanda CAP classification yang pertama C-nya adalah klinisinya. E-nya adalah etiologinya. Etiologinya akibat apa ini? Ya, apakah akibat primary ya, penyebab yang nggak tahuin, salah satunya dari faktor risikonya ya, atau pasiennya memang ada kongenital ya dari etiologinya, penyebabnya. Ya, jadi kalau misal kita ngelihat, oh ini apakah ada sumbatan atau enggak, kita harus memastikan untuk Doppler vaskulernya, bagian pembuluh darah mana yang terjadi sumbatan, ya, atau trombolitik. Ya, itu kalau misal kita lihat nanti berdasarkan etiologi di yang ES atau secondary etiologi. Ya, kalau misal primary itu underestimate cause, jadi salah satunya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi ada banyak-banyak faktor. Kemudian letaknya di mana nih? Nah, untuk menentukan letak ini biasanya kadang-kala dokter vaskular ngelihat pembuluh darahnya secara Doppler vaskular. Bagaimana pembuluh darah yang terjadi insufisiensi atau adanya obstruktif. Ya, baik di superficial vein-nya atau evaporator atau deep-nya. Ya. Kemudian dari CAP yang terakhir adalah patologi ya patofisiologiknya. Akibat apa ini? Ya, apakah akibat tadi reflux atau adanya obstruktif? Berarti kalau misalnya obstruktif, kalau kita ngelihat secara patofisiologi, berarti adanya penumpukan arteriosklerosis nih di sini. Ya, maka terjadi pelebaran pembuluh darah atau reflux tadi ya akibat si katupnya tidak menutup secara sempurna akibat faktor risiko ditambah dengan calf muscle-nya terus melakukan kontraktilitas ya kemudian si katupnya terjadi inflamasi nggak nutup secara sempurna ya ditambah dengan reflux tadi tuh pembuluh darahnya ya atau balik lagi yang menyebabkan terjadi hypertension vena pada pembuluh darah kakinya. Ya, jadi dilihat berdasarkan P-nya patologinya apakah ada insufisiensi
atau maaf, adanya obstruktif atau adanya reflux. Atau ada keduanya nih yang menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darahnya. Ya, berdasarkan klasifikasi CMP-nya. Yang paling gampang, kalau Bapak Ibu ngelihat, ini kan harus berdasarkan pemeriksaan Doppler vaskular. Ya, untuk melihat etiologinya, ya, ngelihat anatomiknya di mana, pembuluh darahnya, kemudian patofisiologikalnya di mana, akibat refleks atau obstruksi, itu biasanya kadang-kala dilakukan untuk Doppler vaskular. Nah, untuk gampangnya, Bapak Ibu bisa ngelihat berdasarkan klinikalnya, yaitu di C-nya. C0 sampai 6. Jadi Pak Ibu kita ngelihat nih di mana ya terjadinya klasifikasi dari CVI tersebut dari C-nya klinikalnya. Ya, jadi apakah ada atelgesia atau sudah muncul varicosavin. Kalau sudah muncul varicosavin, mau nggak mau Bapak Ibu harus preventif nih agar tidak terjadi masalah-masalah tidak diinginkan. Salah satunya apa? Luka. Ya, yang paling sering terjadi pada pasien-pasien dengan CVI. Kemudian, kalau kita lihat secara letaknya, ya pada pasien-pasien dengan adanya venous leg ulcer, ya atau ulkus tungkai kaki bawah, ya bentuknya yang paling sering adalah bentuknya tubular. Jadi seperti champagne botol kaki terbalik. Artinya apa? Bagian ankle-nya yang kecil, namun bagian tibianya atau bagian betisnya itu lebih besar. Karena apa? Tadi itu reflux ya terus-menerus pelebaran pembuluh darah menyebabkan bengkak dan sebagainya. Ya. Kemudian lokasinya paling dekat itu di area malleolus, ya, baik lateral, ya, bawah dalam maupun bagian luar. Ya, seringnya cenderungnya pada pasien-pasien dengan CVI atau pasien-pasien dengan venous leg ulcer itu di area malleolus, ya, daerah lateral, bagian atas mata kaki. Ya. Kemudian dari lihat berdasarkan bentuknya itu bentuknya irregular atau tidak beraturan. Ya, kemudian batasnya jelas tetapi dangkal. Ya. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan warna dasar lukanya atau berdasarkan wound bednya, jaringan kadangkala granulasi namun ada jaringan fibronusnya ya atau ada jaringan fibrinnya ya yang menyebabkan ya salah satu tadi itu ya si kondisi-kondisi dari patofisiologi tadi. Ya, kemudian eksudatnya. Nah, pada pasien-pasien dengan CVI ini, eksudatnya cenderungnya dari sedang ke banyak atau sampai banyak ke sangat banyak. Karena tadi apa? Ada perpindahan cairan dari intrasel ke ekstrasel. Makanya cairan akan pasti lebih banyak. Kalau misal lebih banyak, otomatis tepinya itu akan bermasalah. Maka tepinya tidak beraturan pada pasien-pasien dengan venous leg ulcer. Kemudian kalau kita lihat dari kulit sakit lukanya, tadi itu karena terjadi perpindahan tadi ya, kemudian terjadi hiperpigmentasi, berarti kulit sakit lukanya pasti ada hiperpigmentasi atau warna kulit yang menghitam. Namun bukan jaringan mati Bapak Ibu ya, namun kulit yang menghitam seperti ini. Ya, akibat si inflamasi yang kronis. Ya, akibat MPPS yang terlalu aktif atau terlalu banyak. Ya. Kemudian atau adanya yang menebal. Nah, kadang-kadang kalau misalnya menebal mengeras nih ditandai dengan adanya si bagian tepinya ya atau kelisar lukanya akibat penumpukan dari si stratum corneumnya. Ya, yang makanya terjadi penebalan. Ini merupakan tanda klinis pada pasien-pasien dengan adanya venous leg ulcer. Kemudian untuk mengidentifikasinya, untuk menilainya tadi Dr. Indah sudah menyampaikan juga perlu dilakukan screening, vaskularisasi. Salah satunya menggunakan FAST-AB ya, Ankle Brachial Index atau Ankle Brachial Pressure Index. Ya, jadi untuk menilai ya tekanan antara tekanan ankle dengan tekanan brachial. Untuk apa? Untuk menilai apakah pasiennya adanya gejala peripheral artery disease ya atau PAD atau adanya insufisiensi ya berdasarkan hasil MPPI-nya. Nah, hasil MPPI juga menentukan manajemen apa yang harus kita lakukan. Nah, pada pasien-pasien dengan adanya iskemia atau PAD-nya yang berat ya dengan nilai MPPI 0,5 ya, kurang dari ya, itu jangan sekali-sekali Bapak Ibu lakukan kompresi ya, akan memperparah kondisi si lukanya. Ya, dia tidak dianjurkan atau kontraindikasi ya untuk dilakukan kompresi. Namun pada pasien-pasien dengan adanya insufisiensi ya adanya gangguan pembuluh darah balik vena ya dengan nilai MPPI 0,5 sampai 0,6 ya mix ya atau borderline 0,6 sampai 0,8
itu kita lihat ya, apakah mixnya ngarahnya ke gangguan arteri atau gangguan vena. Ya, untuk tindakan kompresinya juga akan bervariasi. Ya, kalau misalnya sudah di atas 0,8, 0,9 sampai di bawah 1, ya, berarti si kondisinya ya itu harus dilakukan kompresi ya dengan tekanan maksimal 35 sampai 45. Ada beberapa referensi mengatakan bahwa lebih dari 45 dengan high compression untuk kondisi yang punya luka. Ya, kalau 1 sampai 1,3 ya, satu sampai di bawah 1,3 ya berarti arterinya normal ya. Kalau lebih dari 1,3 berarti adanya gang arteri atau pembuluh darah arteri yang kaku. Artinya harus dilakukan relaksasi ya, salah satunya menggunakan peripheral stimulation untuk membantu pembuluh darahnya biar tidak terjadi kekakuan ya atau kontraktur pada si pembuluh darahnya. Nah, kalau misal pasien punya luka, ya kompresi merupakan gold standar untuk memperbaiki fungsi katupnya. Ini seperti hukum Archimedes. Kalau misal Bapak Ibu dulu belajar di SMA-nya. Kenapa? Dengan cara kita berikan tekanan, ya otomatis eh, pembuluh darah yang tadi melebar itu dibantu untuk balik lagi ke jantung. Artinya biar lancar lagi venous return-nya. Nah, ini membantu ternyata untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Namun ada beberapa yang harus dicek terlebih dahulu sebelum kita melakukan kompresi terapi. Dengan cara apa? Kita nilai dulu si AB-nya, ya, ankle brachial index-nya. Apakah adanya peripheral antidisease ya atau adanya insufisiensi. Kalau ada pasien yang insufisiensi berarti aman aja Bapak Ibu melakukan stocking kompresi terapi ya atau compression bandaging ya dengan cek kalau misal adanya memang gangguan pembuluh darah balik vena atau insufisiensi berarti dilakukanlah tindakan kompresi terapi. Namun kalau misalnya adanya eh, PAD ringan atau berat berarti jangan sekali-sekali Bapak dan Ibu lakukan stocking kompresi tersebut ya. Karena kan menambah risiko perburukan dari si pembuluh darahnya. Ya. Kenapa harus kita lakukan tadi itu? Balik lagi ya, karena si pembuluh darahnya tadi yang sudah melebar dibantu ya untuk lebih lancar lagi, kemudian akan mempercepat proses penyembuhan luka. Kenapa? Venous hypertension tidak terjadi dan pelebaran pembuluh darah katupnya itu tidak terus-menerus kebuka. Jadi dibantu dia menutup. Namun pembuluh darahnya balik lagi. Jadi membantu untuk pembuluh darah yang lebar itu diperkecil dengan cara dilakukan kompresi terapi. Otomatis kalau lukanya berarti mempercepat proses penyembuhan luka karena kondisinya bengkak dan sebagainya membantu ya, membantu si edemanya itu berkurang. Karena apa? Perpindahan cairan tadi eh, dikontrol dengan si kompresi terapi tersebut. Ya. Oke. Kemudian kalau misal kita lihat berapa lama sih ini harus dilakukan? Nah, kalau misal dia punya luka, pasiennya diwajibkan harus sampai sembuh. Ya, kalau misal kita menggunakan kompresi terapi. Namun ada beberapa pasien yang nggak nyaman. Ya, kalau misal kita berikan stocking compression atau kompresi terapi, terutama pasien-pasien dengan yang C5 berulang terus-menerus lukanya, ya, karena dia nggak mau jaga, nggak mau melakukan preventif dan sebagainya, otomatis sudah nggak nyaman nih. Nah, ada beberapa paradigma lainnya. Kalau misalnya pasiennya nggak nyaman atau pasiennya nggak enak saat kita berikan stocking kompresi, walaupun dia punya luka, kita ganti dengan suboptimal compression. Ya, suboptimal compression itu dengan cara dikasih balutan ya, namun tidak banyak ya, kemudian ditambahkan dengan si stocking kompresi di luarnya. Dengan akhir tekanan adalah 30 mmHg sampai 35 ya atau sampai 40. Ya, tekanan sebenarnya sama, namun berbeda si layernya yang digunakan. Kemudian, kalau misalnya dia sudah sembuh, ya, diharapkan dapat menggunakan stocking kompresi. Gunanya apa? Untuk membantu rehabilitatif agar tidak berulang terjadi venous lecassernya. Ya. Kemudian kalau kita melihat penggunaan stocking kompresi atau kaos kaki kompresi, yang pertama cek dulu ukurannya. Ya, caranya gimana? Cek ukuran ankle-nya berapa senti, kemudian betisnya berapa senti untuk memastikan bahwa si ukuran kaos kakinya itu sesuai dengan si kondisi si pasiennya.
Ya, jadi ada beberapa produk itu dinilai berdasarkan ankle, ya, lingkar ankle-nya sama lingkar betisnya. Itu menentukan stocking yang digunakan ukurannya apa, S, M, L, atau XL. Ya, kemudian ya, membantu juga nih untuk pasien-pasien dengan obesitas sama lansia. Jadi dibutuhkan alat bantunya. Karena kalau menggunakan stocking kompresi itu susah sekali. Ya, apalagi kalau misalnya dia pasien dengan obesitas. Ya, itu otomatis kalau dia lagi tunduk ya, lagi pakai kehalang sama perutnya. Atau pasien-pasien dengan lansia itu butuh alat bantu tambahan. Kemudian, kalau kita menggunakan stocking kompresi, jangan terus-menerus menggunakan stocking yang sama. Karena dalam beberapa waktu pasti akan terjadi pergeseran atau terjadi longgar. Jadi harus diganti tuh minimal 6 bulan sekali ya untuk menggunakan stocking kompresi. Ini ada beberapa nih video ya yang dibantu dengan alat nih alatnya nih ya, alat-alat bantu untuk menggunakan atau memasang stocking kompresi. Oke, ini ada alat ya yang biru ini seperti kaos kaki yang membantu untuk bisa dipakaikan dulu sebelum stockingnya itu dimasukkan. Nah, alat ini sangat berguna untuk membuat stocking vaskuler ini lebih gampang masuk dan habis itu akan ditarik sampai tergantung pada apakah setinggi lutut atau setinggi paha. Oke guys. Nah, jadi pas ujungnya dia modelnya yang tunya yang terbuka, jadi pas setelah dipakai semua tuh bisa ditarik. Nah, untuk ukuran sendiri, untuk panjangnya, kalau ada beberapa produk yang si stockingnya itu sampai ke paha, ada yang sampai ke lutut saja. Nah, kadang-kadang kita gunakan cukup sampai selutut saja untuk penggunaan preventif ya, atau pasca lukanya sembuh. Ya, jadi pasien tetap harus menggunakan stocking kompresi tersebut. Oke, ini ada alat ya yang biru. Oke, ini ada kasus pasiennya ya, pasien dengan financial cancer ya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara general ya, pasiennya awalnya lukanya lecet ya, 12 tahun yang lalu. Lama nggak? Lama ya pada pasien-pasien dengan VLU. Karena kategori pasien dengan VLU kategori sudah luka yang hard to heal atau luka yang sulit sembuh. Kalau misalnya pasiennya tidak ada adherent, pasiennya tidak apa namanya terapi yang kita sampaikan apa kita edukasi itu tidak menerima dengan baik, otomatis proses penyembuhan pasti akan terganggu. Ya, kemudian cenderungnya pada pasien-pasien dengan VLU itu nyeri, Bapak dan Ibu. Ya, pasti cenderungnya nyeri. Ya, jadi nyerinya tuh depends, ya, itu bisa akan berubah. Ya, 7/10 ini kasusnya, kemudian tekanan darahnya 139/88, nadinya 94 ppm, gula darahnya 132. Kemudian kita cek ya menggunakan Wiener Scale Scores ya dengan estimasi kesembuhan 10 minggu. Nah, pasiennya ini lukanya di kaki kanan stadiumnya 3, ya granulasinya merah. 70% ya. Kemudian slavnya 30%, adanya eksudatnya banyak, ditambah dengan eritema dan edema. Kemudian dilakukan eh, pengecekan status vaskularisasi ya dengan nilai 0,75. Berarti masuk ke dalam borderline. Ya, jadi masuk ke borderline. Berarti apakah masuknya ke eh, insufisiensi atau ke arteri ya. Nah, kita lihat dari kondisinya. Jadi kita besarin dikit Bapak Ibu ya. Nah, ini kondisinya Bapak Ibu ya. Nah, pada pasien-pasien dengan venous ulcer sering terjadi nih Bapak dan Ibu. Saya gambar. Ya, lukanya tubular ya, kemudian karena cairan banyak pasti tepinya di sini ya akan menggulung ke dalam. Ya, ini risikonya paling tinggi pada pasien-pasien dengan venous ulcer. Ya, epibol pasti sering terjadi. Ya, ini dia yang masuk ke dalam. Kenapa? Mau kita apakan pasti akan terjadi nyeri pada pasien ya. Kemudian ya, kalau misal dia cairannya banyak, otomatis ini mengganggu si tepi lukanya maupun kulit star lukanya. Akan terjadi maserasi. Jadi bagaimana Bapak Ibu memilih balutan yang tepat ya pada pasien dengan VLO ini agar tidak terjadi maserati ya atau maserasi ya pada si tepi maupun sekitar lukanya. Ya. Kemudian karena cenderungnya tadi itu adanya venous return atau vena aliran darah balik vena yang tidak lancar, ya.
otomatis akan terjadi perubahan pada kulit sekitar lukanya. Salah satunya apa? Kehitaman, ya, ini hitam. Hmm, Oke, ini hitam. Ini kulit sekitar lukanya ya, ini hitam, ya. Kemudian cenderungnya kering, ya, kering. Jadi harus tetap dilindungin bagian si kulit sekitarnya, ya, agar inflamasi tidak semakin lama sampai berkembang, gitu. Jadi harus tetap dilindungi, ya, kulit sekitar lukanya kan tidak jadi kekeringan. Ya, karena tadi nilainya di borderline, berarti kita cek berdasarkan karakteristiknya financial cluster. Ya, kalau misalnya kita lihat berdasarkan arteri, gangguan pembuluh darah arteri, ya, atau pasien-pasien dengan peripheral artery disease atau PAD, ya, nyeri, ya, nyerinya itu sama pada pasien dengan VLU, namun karakteristiknya berbeda. Nyerinya pada pasien dengan PAD itu nyerinya seperti nyerinya panas dan menyebar. Ya, kemudian kalau misalnya dia digantung, ya, ya, dia lebih nyeri dan nyaman saat diluruskan atau aktivitas maupun diistirahatkan tetap nyeri pada pasien-pasien dengan PAD. Namun pada pasien dengan VLU itu akan berbeda nyerinya. Jadi diistirahatkan dia lebih nyaman gitu ya. Kemudian kalau misalnya diluruskan kakinya dia lebih enak. Ya, itu bedanya pada si nyeri. Kemudian nyerinya bukan nyeri menyebar atau nyerinya panas, tapi nyerinya seperti tertusuk. Ya, itu bedanya pada pasien-pasien dengan VLU dengan pasien dengan PAD. Ya, kalau misalnya kita lihat berarti karakteristik nyerinya si PAD nyerinya nyeri neurogenik, ya. Kalau misalnya VLU nyerinya nyeri karena si eh, inflamasinya. Ya, karena inflamasi yang kronis yang menyebabkan MPPS terus-menerus, makanya nyeri terus-menerus. Nah, karena pasiennya ada borderline, ya, jadi kita kasih namanya tidak high compression. Kalau high compression itu tekanan yang dihasilkan dari balutan lukanya itu 35 sampai 45, itu high compression, ya. Karena dia hasilnya 0,7, artinya dia masuk ke borderline, namun dia punya tanda-tanda venous lecasser, ya, ditandai dengan si struktur si lukanya sendiri, ya, ditambah dengan perubahan si tubularnya. Ya, berarti kita harus lakukan kompresi, namun kompresinya tidak high compression, ya, karena akan berbeda. Ya, kalau misal di high compression dengan dia nyeri, ya, otomatis pasiennya akan berasa nggak nyaman, ya, karena, nah, ini dia nyeri, kemudian ini dia 0,75, ini EB-nya. Ya, jadi masuk ke borderline. Jadi makanya diganti lah. Manajemennya menggunakan layer yang digunakan adalah 3. Jadi nggak 4. Ya, intervensi dilakukan apa? Cuci dulu sama Bapak Ibu ya. Cuci lukanya, jadi mulai pakai sabun luka, cuci lukanya, kemudian tepinya, ya. Kemudian kulit sekitar luka sampai 20 cm dari si tepinya. Nah, segini nih, kurang lebih ya. Nah, cucinya segini nih Bapak Ibu. Jadi jangan cuci di lukanya saja, ya. Namun sekitarnya juga harus dicuci, ya. Kemudian karena pasiennya nyeri, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ya, walaupun ada si jaringan matinya 30%, jadi kita lakukan namanya otolitik saja, ya, otolitik debridement, ya, jadi nggak usah dibanyak dimanipulasi. Kemudian ada tanda si infeksi inflamasinya. Tandanya gimana? Tandanya ada si eritema lokal, berarti masih ada lokal infeksi. Berarti kalau misal lokal infeksi, gitu ya, berarti kalau misalnya di wound infeksi kontinum masuknya pas ke covert atau overt nih, ya, tinggal dilihat, dipastikan. Kalau misal dia masuk, ya, karena sudah masuk ke lokal infeksi, berarti kita harus memilih balutan yang mengandung antimikroba. Di sini ada silver, mecofagin silver yang sudah digunakan, ya, sebagai balutan antimikroba untuk mencegah biar tidak terjadi infektif pada si luka. Nah, setelah itu baru diabsorb karena lukanya di kaki, otomatis kalau gesek-gesek, jadi dicegahlah menggunakan kalsium alginat untuk membantu absorb juga dan mencegah terjadinya perdarahan. Ya. Kemudian balutan yang digunakan, dia menggunakan 3 layer, ya, ditambah dengan foam. Nah, foam plus 3 layer ini sama halnya dengan cara namanya suboptimal compression.
Masalah suboptimal compression. Nah, ditambahkan dengan foam. Kenapa? Karena sebagai salah satu offloading atau bantalan di sininya. Kemudian sebagai absorber. Ya, layer apa saja yang digunakan, gitu ya balutannya. Yang pertama, setelah pasangkan foam semuanya, ya dilindungin, ya sudah kasih si mecofagin silvernya pada dasar lukanya, tambah kalsium alginat ditambah foam. Kok double kan sama-sama absorben? Karena tadi itu karakteristik pada pasien dengan VLU ya eksudatnya cenderung banyak sampai sangat banyak. Jadi butuh absorben yang baik agar tidak terjadi maserasi pada tepi dan kulit sekitar lukanya. Maka dipilihlah foam tambahannya. Ya. Kemudian dikasih balutan tiga layer. Apa saja balutannya, Bapak dan Ibu? Ya, yang satu adalah orthopedic wool, ya, atau cotton wool, ya. Yang kedua adalah crepe, ya. Yang ketiga adalah kohesif, ya. Ini adalah balutan suboptimal dengan total tekanannya ya 30 sampai 40 mmHg. Nah, karena dia suboptimal, ya tekanannya akan berbeda, berarti tekanan totalnya juga akan berubah. Ya, tekanan totalnya pasti akan turun nih, tidak sampai 30 sampai 40. Namun 25 ya sampai 35 mmHg untuk si tekanannya. Ya, jadi ini merupakan kita kategorikan suboptimal compression. Ya, jadi dia hanya menggunakan 3 layer saja. Oke. Kemudian kita nih caranya gimana? Ya, kita oke. Ya, kita kasih dulu ya mecofagin silvernya sebagai primary dressing. Jadi dia harus tebal karena tadi tujuannya kita melakukan otolitik dan sebagai antimikroba. Ya, jadi kalau misalnya sebagai antimikroba dan tahan sampai 3 hari, Bapak Ibu nggak bisa memberikan oles seperti kita pasang skincare di muka tipis gitu, tidak. Ya, jadi untuk mempertahankan kelembapannya digunakanlah topikal yang sesuai yang bertahan sampai 3 hari atau 4 hari. Ya, kemudian baru dipasang tadi alginat, kemudian eh, foam. Jangan lupa kulit sekitarnya. Ya, jangan sampai tidak dilakukan perawatan. Dengan apa? Berikan namanya si Mecofagin Healthy Lotion. Karena apa? Pada pasien-pasien dengan venous ulcer, karena inflamasi kronis pada si superficialnya, otomatis kita tekan ini ya superficialnya dengan cara pemberian si Mecofagin Healthy Lotion. Ya, karena ada antioksidan yang dapat menurunkan ROS. Ya. Kemudian baru kita kasih namanya orthopedic wool. Ya, orthopedic wool. Kemudian dikasih crepe ya bukan kok bukan si elastik ya jadi strip yang digunakan ya kemudian baru terakhir dikasihkan kohesif ya jadi di rumah evaluasinya si pasiennya kalau nyerinya bertambah tadi kan nilainya 7/10 NRS kalau bisa nyerinya bertambah saat aktivitas saat istirahat nyeri terus menerus dan nyerinya berubah dari eh, nososetif ke neurogenik, berarti ajarkan keluarganya untuk membuka layar paling luar. Kalau nyerinya bertambah. Jadi yang dibuka bagian si kohesifnya. Namun ini tidak dibuka. Ya, kohesifnya saja yang dibuka. Kalau masih nyeri juga, berarti yang ini dikendurkan. Ini dikendurkan. Ya, dikendurkan sedikit. Ya, kalau misalnya nyari lagi, berarti cek dulu nyerinya. Cek PKRST-nya, apakah neurogenik atau nonseptik, cek obat analgesiknya sudah dikonsumsi atau belum. Ya, jadi bisa pemberian NSAID, ya, eh, ibuprofen atau kasih paracetamol untuk penanganan nyerinya. Kalau misalnya nggak bisa juga, berarti kolaboratif untuk pemberian analgetik yang lainnya. Ya, yang lebih advance. Oke, itu saja dari saya, Bapak dan Ibu, ya, untuk kasus bagaimana sih cara perawatan financial ulcer, ya. Saya kembalikan ke Mbak Evi.
Baik, terima kasih banyak Nurse Hairul atas paparan materinya. Sangat insightful sekali ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi teknik-teknik yang harus kita lakukan mulai dari pemeriksaan awal, tanda klinis yang menandakan bahwa terjadi venous leg ulcer atau arterial ulcer juga perlu sangat kita pahami bersama gitu ya. Dan ini ada pertanyaan baik sekali dari Pak Anang Fitriono. Assalamualaikum, mau bertanya, kalau ada biofilm, bolehkah saya kasih medco reguler? Terus dressingnya pakai kasa lembab dengan metronidazole infus. Mohon penjelasan. Oke, Pak Anang. Jadi untuk pasien dengan adanya biofilm, berarti sudah ada masuk ke lokal infeksi bentuknya covert, ya. Covert, overt sudah masuk ke sana, sudah terlewatin. Jadi bagaimana cara penanganannya? Salah satunya, kalau misalnya ada biofilm, hilangkan biofilmnya dulu. Cara salah satunya bisa menggunakan gentle antiseptik. Berarti cuci lukanya yang baik. Gentle antiseptik yang digunakan adalah yang berbahan non-toksik dan mengandung antimikroba. Salah satunya apa? Ada PHMB, ada HOCl, atau ada octinidyl dichloride HCl. Itu merupakan cairan antiseptik untuk mencegah biar tidak jadi pembentukan biofilm. Kemudian, biofilm itu nggak akan hilang. Cairan itu hanya untuk membuka ikatan rantai IPS-nya. Jadi hilangnya gimana? Hilangnya dengan cara mekanikal, berarti diangkat menggunakan kasa atau menggunakan pinset atau forceps secara perlahan. Jangan sampai jadi perdarahan. Oke. Kemudian setelah itu baru diberikan topikal antimikroba. Jadi salah satunya apa topikal antimikroba? Karena sudah masuk ke lokal infeksi ya dan takutnya jadinya spreading, kita cegah langsung nih menggunakan namanya silver. Ya, jadi Metcovagin silver itu udah paling baik ya. Karena dia langsung membunuh si inti selnya pada si bioburdennya. Jadi nggak mulai dikurang-kurangkan, tapi langsung dimatikan. Gitu. Mau pakai Mecovagin reguler, boleh saja, karena ada citosannya yang sebagai antimikroba alami. Namun kekuatannya untuk membunuh langsung bioburden itu pasti akan berbeda kalau kita menggunakan silver dengan Mecovagin reguler. Gitu, Pak Anak. Kemudian kalau misalnya kita tutup kasa lembab dengan metronidazole. Metronidazole itu salah satu antibiotik dan sekarang tidak disarankan lagi penggunaan secara topikal. Karena akan menambah beban si lukanya, takutnya terjadi resistensi terkait dengan bioburden atau bakterinya, kemudian resistensi untuk si manusianya. Jadi sekarang antimikrobial suppository tidak disarankan lagi menggunakan antibiotik maupun sediaannya cair kemudian salep maupun bubuk untuk langsung digunakan pada jaringan luka yang terbuka. Jadi yang digunakan adalah antimikrobial topikal. Ya, salah satunya apa? Ada silver, ada chitosan, ada kadexomar iodine itu merupakan mikrobial topikal. Ya, namun tidak membuat resistensi terkait tentang si manusia maupun si bakterinya. Karena di cara kerjanya tidak secara sistemik. Ya, cara kerjanya secara lokal. Kalau antibiotik cara kerjanya secara sistemik, otomatis akan mempengaruhi si bakterinya, resistensi dan si manusianya. Ya, Gitu. baik. Jadi iodosat juga dari salah satu tadi yang sudah disebutkan oleh Nurse Hairul ya. Bisa pakai kadexomer iodine yang sebagai kandungan yang ada di dalam iodosat, Pak Anang. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, apakah ada yang ingin bertanya kembali ke Nurse Hairul? Masih ada kesempatan untuk bisa bertanya kepada Nurse Hairul? Oke, tidak ada. Alhamdulillah. Hmm. Karena tadi sudah sangat diborong nih sama Dokter Indra, Nurse Hairul, pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi rasanya saat paparan dengan Nurse Hairul nih udah makin tercerahkan lagi ya para peserta kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Nurse Hairul. Hari ini juga sudah memberikan kita banyak sekali insight terkait dengan perawatan lukas venous leg ulcer dan juga arterial ulcer, dan juga mengingatkan kita kembali gitu ya bagaimana kita harus memberikan perawatan yang komprehensif untuk pasien-pasien tersebut. Last question mungkin ya dari Pak Jurdianto Bima, izin bertanya Nurse Hairul, pilihan antiseptik atau cairan pembersih perawatan luka yang baik
sebaiknya menggunakan H2O2 atau cairan normal salin atau betadin atau sejenisnya? Oke. Cairan, kalau ngomong cairan berarti yang tidak merusak sel fibroblast. Jadi cairan yang apa? Cairan yang ramah terhadap sel fibroblast. Salah satunya cairan non toksik. Cairan toksik berarti cairan yang bisa siap diminum. Ya, air mineral itu merupakan cairan non toksik. Itu bisa digunakan sebagai cairan mencuci luka. Kemudian cairan gentle antiseptik. Ya, ini tadi sudah disebutkan sebelumnya. Kalau cairan lain boleh nggak untuk digunakan pada luka yang terbuka? Ada beberapa penelitian tidak menyarankan karena dilihat dari proses penyembuluhan, kemudian proses aktivasi terkait tentang fibroblastnya itu akan mengganggu prosesnya. Maka disarankan hanya cairan-cairan tersebut saja tuh. Non-toksik, kemudian yang mild soap, kemudian yang gentle antiseptik, yang kandungannya ramah, tidak menyebabkan toksifikasi atau mutagenik saat kita gunakan. Gitu. Kalau misalnya yang sebutkan kayak valproate iodin, H2O2, H2O2, kemudian benzoik malan dan sebagainya itu tidak disarankan lagi sekarang untuk digunakan sebagai cara pencuci luka karena menyebabkan toksik terkait tentang sel fibroblast tersebut. Baik. Terima kasih banyak Nurse Hairul ya. Jadi pilihan-pilihannya harus disesuaikan dengan tingkat toksisitas pada jaringan pasien ya. Betul sekali. Last question lagi nih Nurse Hairul punten ya dari pelayanan kesehatan. Apa tanda dan gejala yang khas antara vena sama arterial ulcer? Tanda khasnya, kalau lukanya si arteri, berarti lukanya di daerah ujung-ujung nih. Jadi kalau misalnya dia luka, lebih cepat menghitam dibandingkan dengan vena. Kalau vena, lukanya daerah malleolus, paling ciri khasnya, paling gampangnya. Malleolus berarti daerah mata kaki. Daerah situ saja dia kalau misal venous. Kalau arteri, dia daerah ujung-ujung, karena daerah perifer yang diserang. Secara ciri khas, tempat atau lokasi lukanya. Kalau secara nyeri pasti akan berbeda, secara kesembuhan juga akan berbeda, treatmentnya juga pasti akan berbeda. Gitu. Kalau misal dia arteri berarti butuh penambahan intervensi lainnya. Salah satunya revaskularisasi itu harus dilakukan. Karena mau diapakan pun, kalau misal vaskularisasinya tidak baik, otomatis akan bermasalah untuk status proses kesembuhannya. Baik. Semoga cukup menjawab. Dua lagi nih Nurse Hairul ternyata nih mulai-mulai keluar ya pertanyaan dari Pak Irfan. Tata laksana epibol yang dijelaskan tadi apa yang harus dilakukan nih? Epibol ada di YouTube Medcovagin Academic, tinggal Bapak Ibu cek bagaimana cara penanganan epibol. Jangan lupa ditonton, subscribe, dan like-nya. Oke. Kalau untuk luka yang sudah granulasi, apakah boleh dikasih Metcovazine Red? Sangat boleh dong. Karena kalau sudah granulasi, berarti kan kita bagaimana cara mempercepat epitelisasi. Nah, mecovagin ini ada hyaluronic acidnya sebagai membantu sintesis kolagen perifer, terutama untuk kolagen tipe 1 untuk mempercepat epitelisasi. Jadi itu baik sekali digunakan untuk yang Metcovagin Red kalau misalnya sudah granulasi. Namun granulasinya tanpa adanya tanda-tanda inflamasi infeksi. Contohnya granulasi tanpa adanya biofilm gitu Pak Pipi. Jadi benar-benar pure granulasi yang sehat, yang healthy gitu ya, tanpa adanya biopeden lainnya atau tanda klinis infeksi inflamasi lainnya. Baik. Terima kasih banyak Nurse Hairul. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan juga terima kasih banyak nih. Hari ini kita diskusinya panjang sekali, lebar sekali, dan juga banyak sekali hal-hal yang kita diskusikan. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk praktik Bapak Ibu, baik Bapak Ibu praktiknya di home care, praktek mandiri, fasiankes, klinik, ataupun rumah sakit, ataupun juga di puskesmas. Semoga materi pada siang hari ini, baik yang disampaikan tadi oleh Dr. Indra, ataupun oleh Nurse Hairul, juga sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya.